Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Eufolia kembali menjumpai Anda dalam berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Puluhan pelaku kejahatan di Samarinda diringkus polisi bersama barang bukti. Di Balikpapan, peredaran beras tidak sesuai standar dari beberapa merek dagang berhasil diungkap. Pemasangan umbul-umbul dan bendera merah putih jelang perayaan Hari Kemerdekaan di Balikpapan kini sudah ramai. Inilah di antara 47 pelaku kejahatan yang diringkus polisi di Samarinda. Hari ini mereka digelandang ke Mapolresta Samarinda untuk gelar perkara. Bersama para tersangka turut disita barang bukti hasil kejahatan berupa televisi, peralatan pertukangan hingga sepeda motor. Kapolresta Samarinda menyebut penangkapan dilakukan polisi di sepanjang bulan Juli 2025. Total 34 laporan polisi yang berhasil mereka ungkap. Dari jumlah tersebut, terbanyak adalah perkara pencurian. Sementara untuk perkara pencurian sepeda motor, tersangkanya sebanyak 17 orang. Curanmor yang saya pelajari, kita evaluasi terkait dengan pengungkapan perkara. Kalau secara keseluruhan, pada periode 1 Juli sampai dengan 31 Juli 2025, kita telah bisa melakukan pengungkapan perkara sebanyak 34 laporan polisi dan melakukan penangkapan dan penahanan terhadap 47 orang tersangka yang sebagian besar sekarang para tersangka tersebut berada di hadapan rekan-rekan media sekalian. Khusus untuk tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam pasal 363 KUHP, kita telah bisa melakukan penangkapan terhadap 17 orang tersangka. Saat ini para pelaku telah ditetapkan menjadi tersangka. Mereka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian disertai pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Tren pengibaran bendera bajak laut kini sudah mulai menyebar di Samarinda. Itu terekam dari beberapa mobil Maxim yang memasang bendera merah putih dan disandingkan dengan bendera bajak laut. Tak hanya itu, sejumlah akun medsos juga ramai menawarkan bendera bergambar tengkorak bertopi jerami. Menanggapi situasi ini, Kapolresta mengaku akan mengundang sejumlah dinas dan lembaga untuk membahas persoalan ini dan memberikan pemahaman kepada warga. Pemasangan bendera One Piece di saat Hari Kemerdekaan dinilai tidak elok. Kita akan bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait, pihak pemerintahan Kota Samarinda, kemudian juga dari Kesbangpol, kemudian juga dari Kodim 0901. Kita akan berikan pemahaman, kita akan memberikan upaya-upaya menyadarkan bahwa tidak elok untuk menggunakan simbol lain selain dari bendera merah putih sebagai bentuk rasa cinta dan kebanggaan kita terhadap tanah air Indonesia. Oke. Polisi berharap pemasangan bendera One Piece di Hari Kemerdekaan dihentikan agar perayaan kemerdekaan berlangsung aman dan lancar. Amir Hamzah dan Iswanto melaporkan dari Samarinda. Pasca penyegelan kantor PT Teknologi Perdana Indonesia, Maxim dibuka, aktivitas di perusahaan jasa angkutan itu kembali beroperasi sejak Senin 4 Agustus 2025.
Kebijakan membuka segel itu dilakukan setelah Maxim sepakat mengikuti penetapan tarif sesuai SK Gubernur Kaltim. Pihak Maxim akan berupaya untuk melakukan evaluasi tarif. Salah satu langkah yang akan dilakukan yakni menyelaraskan SK Gubernur dengan regulasi Kementerian Perhubungan yang mengatur mekanisme angkutan daring di Indonesia. Proses ini pun diakui tidak bisa berlangsung dengan cepat, karenanya mereka membutuhkan diskusi lebih mendalam. Per hari ini operasi penuh dan berlanjut berkala kita akan evaluasi. Jadi bukan langsung menanti ya, kita evaluasi. Kita tarifnya bisa dicek, kita ada dua posisi, ada tarif reguler itu yang sesuai gubernur, tarif hemat itu berdasarkan peraturan menteri. Jadi itu bisa opsi aja. Nah, ini kan paralel sambil dievaluasi, nanti hasil evaluasi seperti apa kita akan coba sesuaikan kemudian setelah evaluasi. Kalau mitra sendiri Bang, sampai saat ini ada berapa di Kaltim? Oh, saya nggak bisa mention angkanya, tapi intinya cukup besar, ribuan. Sebelumnya, kantor Maxim di kawasan Citraland, Samarinda disegel oleh Satpol PP Provinsi. Tindakan tersebut dilakukan lantaran perusahaan tersebut tidak menaati aturan tentang tarif angkutan yang diberlakukan oleh pemerintah Provinsi Kaltim. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Perkara di pengadilan negeri. Rapat koordinasi terkait tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dan tindak pidana perdagangan manusia atau TPPM digelar di Balikpapan Selasa siang. Peserta berasal dari kantor imigrasi se-Kalimantan. Dirjen Imigrasi menyebut modus perdagangan orang dan manusia ini dari tahun ke tahun tidak berbeda. Salah satu modus yang paling sering terjadi adalah iming-iming gaji besar jika bersedia bekerja di luar negeri. Para pelaku tambah leluasa beraksi dikarenakan Dirjen Imigrasi masih kekurangan sumber daya manusia. Dari bunyi jawaban salam. Hampir sama semuanya. Ada yang menggunakan paspor, mempunyai paspor, dan ada juga yang tidak menggunakan paspor atau dokumen perjalanan. Tantangan terbesar bagi Dirjen Imigrasi untuk penanganan kasus TPPO dan TPPM ini apa, Pak? Tantangan terbesarnya adalah terkait dengan jumlah SDM kami yang masih sangat terbatas, khususnya untuk menjaga di tempat pemeriksaan imigrasi, sehingga kami juga untuk perbatasan darat banyak berkolaborasi, bekerjasama dengan kementerian lain atau agensi yang lainnya untuk menguatkan penjagaan di perbatasan. Sementara di lingkup Pemkot Balikpapan hingga Desember 2024, terdapat 8 kasus penipuan kerja di luar negeri. Selain tindak pidana perdagangan orang, juga terdapat kejahatan lokal, khususnya pada anak-anak. Salah satu kejahatan yang sering terjadi adalah eksploitasi anak di bawah umur. Ya, kaitan dengan tenaga kerja ini, trafficking ini, dan yang kedua kalau lokal itu banyak dia sifatnya sosial, misalnya yang di bawah umur, ya kan, tindakan eksploitasi terhadap anak-anak seperti itu yang secara lokal. Ini kan lebih ke pencegahan tadi ya Pak ya sebenarnya. Iya. Nah mungkin ada himbauan mungkin untuk masyarakat Balikpapan Pak? Ya, itu masyarakat Balikpapan yang berkeinginan atau sudah mempunyai rencana untuk bekerja di luar negeri dan sejenisnya itu, kita minta untuk terlebih dulu berkonsultasi. Agar tindak pidana perdagangan orang dan manusia tidak lagi terjadi, maka warga diminta agar tidak segan berkonsultasi dengan Disnaker sebelum menerima tawaran bekerja di luar negeri. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Kira-kira 2029, nah kita mudah-mudahan konsultasi oleh kawan-kawan di luar negeri, kita sudah sepakat tuh.